السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang cerah ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas tentang perpaduan antara 3 nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sebutkan di ayat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Di ayat pertama Allah menyebutkan bahwasanya Dia adalah apa? Rabbin nas, Rabbnya para manusia. Kemudian di ayat yang kedua Allah menyatakan bahwasannya Dia adalah apa? Malikin nas, rajanya apa? Para manusia. Lalu di ayat ketiga Dia tutup dengan firman-Nya bahwasanya Dia adalah apa? Ilahin nas. Apa artinya ilahin nas? Sesembahan yang hak para manusia. Saat itu kita sudah jelaskan sebagian rahasia di balik perpaduan antara 3 sifat ini, dan mengapa kemudian ditutup dengan ilahin nas. Dimulai dengan Rabbin nas, kemudian diselipkan Malikin nas, dan ditutup diakhiri dengan apa? Ilahin nas. Saat itu kita sudah jelaskan bahwasannya di antara rahasia susunan 3 nama dan sifat Allah tersebut
bahwasanya orang yang sudah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb para manusia dan dialah raja para manusia, maka konsekuensinya dia harus apa? Hanya menyembah siapa? Allah. Akan sangat aneh manakala ada orang yang ditanya siapakah Rabbul Alamin, jawabannya apa? Allah. Kok tahu-tahu dia masih nyembah Nyi Roro gitu. Iki piye iki? Jadi kontradiksi di sini. Di satu sisi dia meyakini bahwasannya Allah adalah yang menguasai alam semesta, termasuk di dalamnya pantai selatan. Tapi kok giliran menyembah dan beribadah masih mendua, tidak memurnikan kepada siapa? Allah. Dan metode ini yaitu mengharuskan orang yang sudah meyakini bahwasanya Allah adalah merupakan Rabbul Alamin, mengharuskan orang seperti ini untuk mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah. Ini adalah metode yang sering dipakai oleh Allah dalam Al-Quran, dan kita saat itu menyebutkan beberapa ayat yang menunjukkan hal itu. Masih ada yang ingat? Surat apa? Pada nulis apa orang ini? Surat apa? Al-Baqarah ayat 21 atau 22? Saya kemarin keliru ngomongnya 22 dan sudah saya benarkan jadi 21. Jangan yang ditulis, jangan yang kelirunya ya. Ayat berapa? 21. Selain itu ada lagi An-Naml ayat berapa? 59 sampai 60, dan masih ada ayat lain yang kita sebutkan kemarin. Kemudian kita juga kuatkan bahwasanya metode itu juga digunakan oleh para ulama kita. Dan di antara para ulama tersebut adalah para ulama madhab Syafi'i. Dan seingat saya kemarin saya sebutkan 3 nama ulama. Yang pertama Al-Baghawi, bagus. Yang kedua ayo jangan ragu-ragu. Siapa? Tidak menulis. Ya kalau nggak nulis ya diingat-ingat, mungkin ada yang masih ingat. Siapa? Ar-Razi. Satu lagi. Wah ini kalau nggak disebutkan kita lanjutkan nggak ada pengajian ini. Satu lagi nih, siapa lagi? Siapa? Bukan. Al-Baghawi, Ar-Razi, satu lagi siapa? Depannya Z. Az-Zarkashi, bagus. Ya, Al-Imam Al-Baghawi, kemudian Az-Zarkashi dan juga Ar-Razi. Pada hari ini kita akan memasuki tafsir ayat yang keberapa? Yang keempat. Bunyinya apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan setan khannas. Apa khannas? Yang apa? Bukan. Yang apa? Ini jangan ragu-ragu kalau jawab. Yang apa Ustaz? Gitu. Yang lantang gitu jawabnya. Salah, ya nanti dibenarkan, nggak usah malu. Setan dari manusia bukan. Nggak ada. Yang tahu kita jelaskan nanti. Kita jelaskan nanti. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan setan yang khannas.
Nah, nanti kita akan jelaskan apa itu khannas. Di dalam ayat ini, ayat keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan dari siapakah kita mohon perlindungan. Kalau di ayat pertama, kedua, ketiga, kita diberitahu oleh Allah dan diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada siapa? Yaitu kepada siapa? Allah. Di ayat keempat ini kita diberitahukan dari siapa kita mohon perlindungan. Nah, kalau dari ayat pertama, kedua, ketiga kita sedang diajari sama Allah supaya mohon perlindungan kepada siapa? Yaitu kepada Rabbin Nas, kepada Malikin Nas, kepada Ilahin Nas, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang keempat ini kita sedang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siapa kita mohon perlindungan. Jawabannya apa? Dari kejahatan apa? Setan. Min, dari syarri, kejahatan, al-waswasi, itu adalah setan. Ya, al-waswasi itu artinya adalah setan, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Imam At-Tabari dan yang lainnya seperti As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain. Dari kejahatan setan. Nah, setan ini kita sudah jelaskan apa artinya setan. Kapan? Sudah lama kita jelaskan. Kapan itu? Ketika kita membahas tentang apa? Basmalah, bukan basmalah. Isti'adzah. Ketika kita membahas tentang isti'adzah. Masih ada yang ingat artinya setan apa? Hah? Secara bahasa dan secara terminologi. Siapa yang masih ingat? Itu adalah asal katanya. Tapi makna syaiton secara bahasa apa? Apa? Bukan. Secara bahasa artinya adalah setiap makhluk yang jahat. Setiap makhluk yang jahat, baik itu dari kalangan jin, manusia, maupun apa? Hewan. Setiap makhluk yang jahat, entah itu manusia, jin, atau binatang, secara bahasa bisa dinamakan apa? Setan. Maka nanti jangan kaget ya kalau ada ngelihat orang kok jahat, setan nih. Itu secara apa? Secara bahasa. Tapi secara terminologi, yang dimaksud dengan setan adalah golongan jin yang durhaka. Jadi kalau kita mengetahui jin itu ada yang durhaka, artinya ada jin yang apa? Yang baik. Nah, ya kayak manusia. Kayak manusia ada yang durhaka, ada yang baik. Begitu pula jin. Ada yang durhaka, ada yang baik. Nah, jin yang golongan durhaka inilah mereka yang dinamakan dengan apa? Setan. Ini ringkasnya. Ya. Kalau mau lebih lanjut lagi silahkan baca makalah nomor 4. Ya. Silsilah materi kajian tafsir nomor 4. Di situ kita telah bahas tentang isti'adzah secara panjang lebar. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan min syarril waswas, dari kejahatan setan. Bisa kita simpulkan dari ayat ini bahwasanya setan itu jahat. Jahat enggak? Jahat. Terutama kepada siapa? Kepada kita manusia. Kenapa sih setan jahat sama kita? Hah? Apa urusannya setan sama kita? Kok dia kok jahat sama kita? Mengganggu. Ada jawaban lain? Menjerumuskan. Saya pertanyaannya, kenapa setan jahat sama kita? Mencari teman yang banyak. Ada lagi?
Karena dia adalah musuh bebuyutan kita. Saya katakan bebuyutan karena permusuhan ini dimulai sejak mereka menabuh genderang perang kepada bapak kita. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita semua. Dalam Al-Quran surat Fatir ayat 6. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Inna syaitana lakum aduun. Sungguh setan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduan. Maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Jadi 2 kali Allah menegaskan sama kita. Pertama Allah jelaskan bahwasanya setan itu musuh. Karena setan itu musuh, maka perlakukan dia sebagai musuh. Nah, sekarang jadi pertanyaan, sudahkah kita memperlakukan setan sebagai musuh? Kalau menganggap setan sebagai musuh, saya yakin semuanya. Nah, makanya kalau kita lagi marah, yang keluar apa? Kata-kata setan. Itu menunjukkan bahwasanya dalam batin kita itu, kita tahu bahwasanya setan itu musuh. Tapi potongan ayat berikutnya, fattakhidhuhu aduan, perlakukanlah dia sebagai musuh. Nah, ini yang kita nggak tahu nih, sudah belum kita nih? Sudah belum? Kadang-kadang, ya dong-dongan lah. Kadang-kadang kita jadikan setan sebagai musuh, kadang-kadang jadi teman karib. Hah? Kapan dijadikan teman karib? Nek lagi arif le sholat, nek lagi bebeh, kalau lagi males sholat, lagi gemar nonton yang nggak genah, itu berarti setan lagi dijadikan sebagai apa? Teman. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu musuh, kenapa? Karena setan itu hanya akan mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Jadi meskipun setan itu seakan-akan ajakannya itu manis, kelihatannya indah, tapi sebenarnya dia adalah makhluk yang berbisa, yang tujuannya adalah menyeret kita untuk jadi teman dia sebagai bahan kayu bakarnya apa? Neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya neraka itu adalah apa? Manusia dan batu. Manusia yang mana? Manusia yang ikut apa? Setan. Sudah. Min syarril waswasi. Kemudian baru kita bahas tentang apa? Al-Khonnas. Di dalam ayat ini disebutkan bahwasannya sifat setan itu adalah khonnas atau khonnas. Apa artinya khonnas? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir, pakar tafsir dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan mengintai hati anak Adam. Setan mengintai hati anak Adam. Fa idza saha wa ghafala waswas. Seandainya anak Adam dia lupa dan lalai, maka setan akan menggoda, akan maju dia menggoda. Wa idza dzakarallaha khanas. Tapi manakala anak Adam dia berzikir kepada Allah dan mengingatnya, maka setan akan mundur. Itu artinya khonnas. Apa artinya khonnas? Maju dan apa? Mundur. Kapan maju? Kalau kita lagi apa? Lagi lalai. Kapan dia mundur?
Kalau kita lagi apa? Ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manakala seorang hamba lalai, maka setan akan maju dan terus maju, bahkan dia akan mendekam di dalam hati orang tersebut. Dia bukan hanya sekedar menyerang, ya, tapi dia akan menyerang masuk ke dalam hati dan nginep di situ. Sampai berapa hari? Tergantung berapa lama dia tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau selama 1 tahun dia enggan untuk berzikir, maka selama 1 tahun itu pula setan mendekam di dalam hati orang tersebut. Dan barang siapa yang hatinya sudah didekami oleh setan, maka hidupnya akan terasa sempit. Dia selalu terbelenggu dengan kesedihan, keluh kesah, kemurungan. Dan ini adalah merupakan azab dunia. Sebelum dia merasakan azab yang lebih pedih, kapan? Di akhirat, na'udzubillahi min dzalik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Toha ayat 124 sampai 126. Dalam surat Taha ayat 124 sampai 126 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Waman a'rada an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, barang siapa yang enggan untuk berzikir, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia itu akan mengalami kehidupan yang sempit. Sempit, keluh kesah, murung, sedih, was-was, gak tenang. Itulah orang-orang yang gak mau apa? Zikir. Itu hukuman di dunia. Hukuman di akhirat apa? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan orang tersebut akan dikumpulkan beserta orang-orang yang lainnya, dia dalam keadaan buta. Meskipun di dunianya dulu apa? Bisa melihat. Dia berkata, orang tersebut yang dijadikan buta pada hari kiamat, dia berkata kepada Allah, "Qala Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Wahai Rabbi, kenapa engkau jadikan sekarang saya buta, padahal dulu saya bisa melihat ketika di dunia? Kenapa di akhirat engkau jadikan saya buta? Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Itulah akibatnya. Dulu kami sudah datangkan ayat-ayat kepada kalian, namun kalian lalai. Dan kalian mengabaikan ayat-ayat tersebut. Maka sekarang kami juga mengabaikan kalian. Sebagaimana dulu kalian mengabaikan ayat-ayat kami, maka saat ini gantian kami yang mengabaikan kalian, dan kalian tidak kami beri mata, dan kalian kami jadikan buta. Jadi ayat tadi, surat atau ayat yang keempat dari surat An-Nas tadi mengajarkan kepada kita senjata untuk memukul mundur setan, yaitu dengan apa? Zikir. Setan, sebagaimana yang kita katakan tadi, dia punya siasat maju dan mundur. Dia akan maju ketika kita kosong, dan dia akan mundur ketika kita serang dia dengan zikir. Zikir, kata Imam Ibnu Qayyim, itu seperti cemeti, kayak pecut, yang salah satu fungsinya adalah untuk memukuli siapa? Setan. Kata Ibnu Qayyim, perumpamaannya itu seperti penjahat ben kapok kudune digebuki. Nek ora digebuki urung apa? Kapok. Ya dengan apa? Ya tergantung yang gebuki. Ya kadang pakai cemeti, kadang pakai kayu,
kadang pakai besi ya senemune. Dan dia akan kesakitan. Begitu pula setan. Senjata untuk memukul setan itu bukan dengan kayu, tapi dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang beriman, dia itu terus mukuli setannya dengan apa? Dengan zikir. Makanya setannya orang yang beriman kurus, kering, ceking, lemah. Karena setiap saat selalu di apa? Selalu dipukuli. Pakai apa? Pakai zikir. Kebalikannya, setannya orang yang fasik, yang jarang berzikir, apa? Lemu. Dan sombong karena hidupnya apa? Hidupnya enak. Loh, nggak pernah disiksa kok. Malah dikasih apa? Kasih makan terus. Makanya apa? Ya perbuatan maksiat kita, itulah makanannya setan. Dia selalu kita beri pupuk, selalu kita beri suplemen. Suplemennya setan itu bukan apa? Bukan jamu ya. Tapi suplemennya ya perbuatan maksiat yang kita kerjakan. Apalagi kalau sampai suplemennya itu perbuatan syirik, wah, setan itu dan makmur. Makanya ada sebagian orang yang nggak mau makan kecuali kembang. Karena apa? Karena itu memberi makan kepada setannya, bukan memberi makan kepada dirinya, tapi memberi makan kepada setan yang ada dalam tubuhnya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang tidak mau menyiksa setannya di dunia dengan zikir, maka dia akan disiksa oleh setannya di api neraka. Hanya ada dua pilihan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Kita akan menyiksa setan, atau setan apa? Akan menyiksa kita. Tidak ada pilihan yang ketiga. Nah, mau milih yang mana? Mau milih yang disiksa setan atau mau milih yang menyiksa setan? Terus bagaimana caranya Ustaz supaya setan kita itu mundur terus? Jadi jangan kita tuh maju mundur. Gimana caranya supaya setan itu bisa kita pukul terus sampai apa? Mundur terus. Caranya gimana? Ya zikir terus caranya. Kalau kita ingin setan kita mundur terus, caranya kita harus serang terus dengan zikir. Makanya salah satu pertanda atau ciri orang yang beriman, orang yang senantiasa apa? Berzikir. Baca surat Ali Imran ayat 191. Dalam surat Ali Imran ayat 191 Allah Subhanahu wa taala menceritakan salah satu karakter orang yang beriman. Apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Apa artinya? Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apa? Berdiri, duduk, atau apa? Berbaring. Ayat ini menunjukkan bahwasanya ciri orang yang beriman salah satunya dia itu berzikir di setiap waktu. Karena posisi manusia tidak lepas dari tiga ini. Kalau enggak dia berdiri ya dia apa? Duduk. Kalau dia enggak duduk ya dia apa? Berbaring. Apa ada posisi yang lainnya yang keempat? Dodok. Loh, dodok kan sama saja dengan apa? Duduk. Apalagi? Berjalan, lari dan berjalan kan berdiri. Naik bis kan duduk juga. Sudah. Tidak ada posisi yang keempat. Tiga posisi manusia. Dan itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Artinya kita itu diperintahkan untuk berzikir selama 24 jam. Selama kita masih berpikir, selama kita masih sadar, kita diperintahkan untuk berzikir.
Angel ya. Angel ora? Jadi jangan dianggap yang namanya zikir kuwi ya bar salat tok subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33, assalamualaikum rampung le zikir. Gue kadang-kadang ora diamalaken. Selak arep buka toko kok. Ya, itulah kenyataannya. Padahal kalau kita mau menyerang balik setan dan kita ingin setan kita mundur terus, maka caranya adalah kita harus terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya nih, panjenengan atau saya dan kita semua, kalau suatu ketika naik angkot, yang namanya angkot, urung kayak pepes, lenjagong itu nggak akan apa? Nggak akan jalan. Suatu ketika kita kok terpaksa naik angkot. Kadang-kadang ngenteni nganti sejam. Kemringet, sing mambu iwak asin. Baru jualan apa? Ikan asin. Orang yang bau keringet baru pulang dari bekerja. Dan sekian banyak pemandangan yang nggak enak lainnya. Siapa di antara kita yang subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Siapa? Hah? Ya inilah salah satu contohnya. 1 jam nunggu. Apa yang kita kerjakan? Paling kita cuma kesuh, kersula. Hah? Itu aja, itu minimal. Belum kalau misalnya teriak-teriak manggil kernetnya, suwe temen orang mengkat-mengkat kepriwe jane. Akhirnya padu. Satu contoh. Contoh yang lain. Yang biasa naik motor atau naik mobil berangkat kerja, pulang kerja, kemana saja lah. Apa yang kita lakukan ketika kita naik motor? Yang dilakukan ya ngegas, Ustaz. Ngegas dan ngerem. Itu yang dilakukan. Bukan lisan kita. Buat apa? Mungkin jarang sekali. Atau mungkin bisa dihitung dengan jari. Orang-orang yang ketika naik motor sampai lampu merah, ternyata 80 detik. Wah, suwe teman 80. Paling dia cuma ngelihat lampu. Kapan berubah jadi apa? Hijau. Kalau capek melihat lampu, dia lirik kanan, lirik kiri, mbok ada apa yang bisa dilihat gitu. Coba siapa di antara kita yang sambil nunggu seperti itu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bayangkan, orang yang seperti itu sama saja dia itu sedang nandur pohon di surga. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin nunggu lampu merah sambil nandur pohon di surga, caranya gimana? Sambil nunggu lampu merah, lisan kita itu digerakkan. Ini bapak-bapak yang keluar rumah, ibu-ibu. Siapa di antara ibu-ibu yang nyapu srek, srek, srek? Lisannya sambil apa? Digerakkan. Digerakkan apa? Mungkin ada sebagian ibu-ibu yang mungkin grundel. Iki bapak kok pahal sedikit teman sini iki. Sambil nyapu sambil grundel. Loh, daripada seperti itu kan nyapu itu kan kadang-kadang lama ya, apalagi yang punya pekarangan apa? Pekarangan besar ya. Mungkin 1 jam kita nyapu itu. Atau kalau nggak nyapu ya misalnya masak. Masak itu pekerjaan yang lama. Jadi bapak-bapak ini jangan dipikir kita itu cuma makan saja ya. Tapi masaknya itu lama. Saya pernah gantian sama istri saya suatu hari. Gantian ini setengah pada ngaso. Aku sing masak. Jebule Masya Allah jam 09.30 urung mateng. Padahal dari pagi yang rajangi kacang, yang ngulek, ya mas. Wah subhanallah. Artinya lama. Ibu-ibu masak itu lama. Loh, daripada cuma ngulek gitu saja, kemudian lisannya nggak digerakkan, kenapa tidak kita gunakan untuk subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalau kita sudah bisa seperti itu berarti cirinya orang yang beriman. Nah, yang lainnya sambil bekerja, notoki knalpot, tok, tok, tok. Daripada kita itu cuma penging dengar apa? Suara totokan apa? Besi. Nah, kenapa kita tidak tok, subhanallah, tok, alhamdulillah. Ya enggak mesti keras-keras loh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang bilang supaya keras siapa? Yang penting dalam berzikir itu lisan kita bergerak. Nah, yang penting lisan kita bergerak. Termasuk para petani di sawah ketika dia macul atau ketika dia matun atau pekerja. Nah, ketika dia sedang masang bata, tukang dia masang bata. Kenapa dia tidak masang bata 1000 bata? Masa nggak ada satu pun bata yang diiringi dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau dalam sehari dia itu memasang 4.000 potong bata, dan setiap bata saja, satu bata saja, dia mengucapkan subhanallah, subhanallah, sudah berapa pahala yang dia raih. Maka kata Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan, aku beritahu sebuah amalan yang paling afdal. Ini keistimewaan yang pertama. Amalan yang akan disebutkan oleh Nabi ini memiliki sekian keistimewaan. Yang pertama, khairi a'malikum, amalan yang paling afdal. Keistimewaan yang kedua, wa azkaha 'inda malikikum, dan amalan tersebut paling dicintai oleh Allah. Ini keistimewaan yang kedua. Yang ketiga, wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan tersebut akan mengantarkan kalian ke derajat yang paling tinggi. Masya Allah. Yang keempat keistimewaannya, wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal wariq, dan lebih afdal daripada infak emas dan perak. Wah, apa ini kira-kira amalannya? Belum cukup. Keistimewaan yang kelima, wa khairil lakum min antalqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Keistimewaan yang keempat, lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah. Berperang melawan musuh, kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Nabi bertanya kepada para sahabat, gimana kalian mau nggak saya kasih suatu amalan yang paling afdal? Kemudian yang kedua, paling dicintai oleh Allah. Yang ketiga, mengantarkan derajat yang paling tinggi. Yang keempat, amalan tersebut keistimewaannya lebih utama daripada infak dengan emas dan perak. Yang kelima, lebih utama daripada jihad. Ditanya sama Nabi, mau nggak kalian saya kasih tahu apa amalan tersebut? Tentu para sahabat berkata, bala, tentu wahai Rasul, kami ingin tahu apa amalan itu. Apa kata Rasul? Qala zikrullah. Amalan tersebut adalah apa? Zikir. Subhanallah, jebulannya zikir, gue, luar biasa ya. Ya itulah suatu amalan yang nggak butuh banyak kekuatan. Nah, nggak butuh banyak kekuatan. Kalau kita mau apa ya, beramal, pergi ke masjid itu kan butuh jalan dulu, butuh wudu dulu. Kalau kita mau haji butuh keluar apa? Duit. Ini zikir, nggak butuh keluar duit, nggak butuh kekuatan plus ekstra, nggak butuh jalan sana, jalan sini. Tapi amalan tersebut dikatakan oleh Nabi memiliki 5 keistimewaan. Sudahkah kita berzikir? Sudahkah kita berzikir? Saya harapkan setelah kesempatan ini kita jadi orang-orang yang banyak apa? Berzikir. Tapi zikir yang kayak gimana?
Nah, zikir yang kayak gimana? Utuh asal nemu zikir neng dalan zikir diwaca. Bukan. Nah, oke, maca ya Latif ya Latif ya Latif ping 4.000 bisa ngilang. Bukan zikir yang kayak gini yang kita maksudkan. Yang dimaksud dengan zikir di sini adalah zikir yang ada tuntunannya dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sembarang zikir asal comot ketemu di jalan diajari sama orang nggak ada dalilnya. Oh nuwun sewu mas. Nah, nuwun sewu. Kalau saya itu diajari zikir ranana tuntunane sengkang Quran sama hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, no way. Saya nggak ada waktu untuk berzikir dengan zikir-zikir yang seperti itu. Kenapa eman-eman, kesel-kesel, muspro alias mubah tidak diterima oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang enggak ada tuntunannya dariku, maka amalannya itu akan ditolak. Alias tidak apa? Diterima. Sayang ya. Hidup di dunia cuma sekali, amalannya banyak, ternyata amalannya enggak ada tuntunannya dari Rasul SAW. Kita pikir nanti sampai di akhirat amalan saya sudah segunung. Ternyata sampai di sana cuma sekuku. Loh, mana amalan yang dulu saya kerjakan? Oh, ternyata amalannya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Karena amalan itu enggak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, atau amalannya tidak ikhlas karena siapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, itu zikir yang kayak gimana tadi yang dikatakan paling afdal itu? Apa sembarang zikir? Asal astagfirullah, 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 asal subhanallah? Oh, tidak. Tentunya yang dimaksud tadi amalan paling utama, kemudian lebih afdal daripada infak emas perak, itu adalah zikir yang banyak. Jam berapa azan? Hah? Lewat 10. Masih? Ya, masih sisa dikit ya. Zikir yang dimaksud di sini adalah zikir yang banyak. Makanya dalam Al-Quran, "Udzkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah dengan zikir yang apa? Yang banyak. Jadi bukan sekedar asal bar sholat tok, setelah itu enggak berzikir, tidak. Zikir yang banyak, kriterianya zikirnya banyak. Yang kedua, zikirnya itu dipadukan antara amalan lisan dengan penghayatan hati. Jadi bukan hanya astagfirullah, tapi maksiatnya jalan terus. Nah, astagfirullah, aku mohon ampunan kepada Allah, sambil kita itu menghayati maknanya. Allahu Akbar, sambil dihayati bahwasanya Allah itu maha besar, selain Allah kecil. La haula wa la quwata illa billah. Segala daya dan kekuatan itu hanyalah di tangan Allah. Dan kita tidak akan takut kecuali dengan kekuatan Allah. Itu la haula wa la quwata illa billah. Zikir lisan dipadukan dengan apa? Penghayatan dalam apa? Hati. Yang ketiga, zikir tersebut mengantarkan kita kepada amal-amal soleh lainnya. Jadi manakala dia bertasbih subhanallah, alhamdulillah, manakala dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, merasa kenikmatan Allah sangat banyak, zikir alhamdulillah ini akan mengantarkan dia kepada amal-amal soleh lainnya yang merupakan wujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kriterianya adalah zikir tersebut senantiasa menyertai setiap amalan kita. Sodakoh sambil zikir. Apa maksudnya itu? Maksudnya le sodakoh itu sambil ingat, harus apa? Ikhlas le sodakoh, bukan untuk pamer. Sholat sambil menghayati isi sholatnya. Saya sholat itu ya sambil menghayati makna yang ada di dalamnya. Saya berhaji tujuannya apa? Itu zikir yang senantiasa apa? Menyertai amalan seorang hamba. Dan keterangan yang tadi saya sebutkan diringkas dari kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Rajab dan kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Sekira waktunya sudah habis ya. Kita cukupkan sampai di sini. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami... Oh, masih ada 5 menit. Silahkan, ada yang mau tanya. Iya. Waalaikumsalam. Iman kita itu fluktuatif. Kadang naik, kadang apa? Kadang turun. Apa yang harus kita kerjakan ketika iman kita itu sedang turun? Ketika iman kita sedang turun, artinya kita lagi malas, lagi terjerumus kepada perbuatan maksiat. Di antara caranya supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar adalah memaksa diri untuk kembali mau beribadah. Kebanyakan dari orang kalau dia itu lagi futur, ya itu istilah futur itu lagi apa? Lagi malas. Dia malah semakin dia membiarkan dirinya itu diseret oleh setan. Tidak ada usaha untuk apa? Untuk melawan dan menarik kembali. Ketika sudah terseret panjang jauh, kita nggak ada usaha untuk kembali. Nah, kalau misalnya kayak gitu kita akan terus iman kita akan semakin menipis. Tapi manakala kita merasa iman kita menipis, maka kita harus ada perlawanan untuk bangkit dan berusaha mengamalkan amal-amal yang sudah biasa kita kerjakan. Kalau selama ini kita biasa beribadah sholat berjamaah di masjid, kok suatu ketika kita kendor, jangan kita teruskan kekendoran itu, tapi kita berusaha paksa diri kita untuk pergi ke masjid lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, cari teman yang baik. Nah, kalau misalnya kita lagi males, kok nyari temennya yang juga males, nanti jadinya males plus. Nah, bukan hanya males apa? Males plus. Kalau misalnya atau males banget lah. Ya. Jadi kalau misalnya kita lagi males, kita deket-deket sama orang yang rajin. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi males sholat, kalau mau ngendong, mau pergi ke tempat teman, pergilah ke tempat teman yang suka ke masjid. Jadi ketika adzan dia pergi ke masjid, kita mau nggak mau minimal karena apa? Kewoh, nah, akhirnya ikut apa? Ke masjid. Ini minimal. Belum lagi nanti kalau hati kita terbuka. Nah, tapi kalau misalnya kita lagi males ke masjid, kok dolannya ke tempat orang yang pada males, wah tambah parah. Yang kedua, yang ketiga, minta kepada Allah pertolongan kepadanya. Makanya di antara doa yang sering diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, jadikanlah saya istiqomah di atas agamamu. Dan juga doa yang lain, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang mengarahkan hati, jadikanlah kami atau arahkanlah hati kami untuk senantiasa taat kepadamu. Pertanyaan kedua silakan. Ya, monggo. Kalau pas lagi nunggu lampu merah, kita bukan membaca subhanallah alhamdulillah, tapi membaca apalan-apalan ayat Al-Quran. Boleh enggak? Jawabannya sangat boleh. Zikir yang saya maksud di sini adalah zikir dalam makna yang luas. Nah, termasuk di dalamnya adalah membaca apa? Al-Quran. Jadi nggak masalah, nggak masalah. Tapi saya khawatirnya kalau membacanya dari apa? Dari mushaf, dari Al-Quran, nanti lampunya sudah merah, ini masih apa? Masih baca. Dari belakang ton. Makanya kalau bisa ya dari hafalan. Ya, segera cukup sampai di sini. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.